Om Swastiastu. Saya dari kelompok 7 akan membahas yaitu tentang materi bangunan pengendali sedimen. Kelompok 7 mata kuliah PSDA. Nama kelompok yaitu saya sendiri M. Aldi Cahya. Berikutnya teman saya I Gusti Ngurah Oke Juniantara. Selanjutnya Dewo Aryana. Selanjutnya Iwayan Karidana. Baik, bangunan pengendali sedimen yaitu usaha untuk memperlambat proses sedimentasi dengan mengadakan pekerjaan teknik sipil untuk mengendalikan pergerakan menuju bagian sungai di sebelah hilir. Pekerjaan teknik sipil tersebut berupa pembangunan bendung pengendali lahar, kantong lahar, bendung pengatur atau sabodam, selanjutnya serta pekerjaan normalisasi alur sungai dan pengendalian erosi di lereng-lereng pegunungan. Yang pertama, bendung pengendali lahar. Bendung-bendung penahan berfungsi untuk memperlambat pergerakan dan berangsur-angsur mengurangi volume banjir lahar. Untuk menghadapi gaya-gaya terdapat pada banjir lahar, maka diperlukan bendung penahan yang cukup kuat. Selain itu, untuk menampung benturan batu-batu besar, maka mercu dan sayap bendung harus dibuat dari beton dan pasangan yang cukup tebal dan dianjurkan sama dengan diameter maksimum batu-batu yang diperkirakan akan melintasi. Sangat sering runtuhnya bendung penahan disebabkan adanya kelemahan pada sambungan konstruksinya. Garis-garis besar komponen dan prasarana pengendali lahan yaitu seperti gambar berikut. Yang pertama, puncak dam. Ini adalah puncak dam. Yang kedua, pelimpah dam. Yang ketiga, sayap dam. Yang keempat, kemiringan hilir tubah dam. Selanjutnya yang kelima, kemiringan hulu tubuh dam. Yang keenam, lubang drip. Dan seterusnya. Selanjutnya, kantong lahar. Kantong lahar ini merupakan salah satu komponen sistem pengendalian banjir lahar. Di saat terjadinya banjir lahar, bahan-bahan yang berukuran besar diharapkan dapat tertahan pada deretan bendung penahan, sedangkan kantong berfungsi sebagai penahan dan menampung bahan-bahan berputih halus, pasir, dan kerikil. Dengan demikian, suplai sedimen ke bagian hilir akan dapat dikurangi hingga pada akhirnya yang seimbang dengan kemampuan daya angkut aliran sungai sampai ke muaranya. Guna meningkatkan fungsi kantong-kantong lahar, biasanya diusahakan kantong-kantong senantiasa dalam keadaan kosong, yaitu menggali endapan yang sudah masuk ke dalamnya. Hasil galiannya biasanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yang kualitasnya cukup baik. Pada berapi yang masih aktif dan periode ratusan yang panjang, diperlukan adanya kantong yang cukup besar, jika perlu, dengan membebaskan tanah yang akan digunakan sebagai kantong secara permanen. Bendung pengatur atau sabodam di samping dapat pula menahan sebagai pergerakan sedimen. Fungsi utama bendung pengatur atau sabodam adalah untuk mengatur jumlah sedimen yang bergerak secara fluvial dalam kepekatan yang tinggi, sehingga jumlah sedimen yang meluap ke hilir tidak berlebihan. Dengan demikian, besarnya sedimen yang masuk akan seimbang dengan kemampuan daya angkut aliran air sungainya, hingga sedimentasi pada daerah kipas pengendapan dapat dihindarkan. Pada sungai-sungai yang diperkirakan akan terjadi banjir lahar, tetapi banyak yang menghanyutkan sedimen dalam bentuk gerakan fluvial, maka bendung-bendung pengatur dibangun berderet-deret di sebelah hulu daerah kipas pengendapan. Untuk sungai yang berpotensi banjir lahar, maka bendung-bendung ini dibangun di antara
Lokasi sistem pengendalian lahar daerah kipas pengendap. Jika tanah pondasi terdiri batuan lunak, maka gerusan tersebut dapat dicegah dengan pembuatan bendung anakan atau subdam. Kadang-kadang sebuah bendung memerlukan sebuah subdam, sehingga dapat dicapai kelandaian yang stabil pada alur sungai di hilirnya. Stabilitas dasar alur sungai tersebut dapat diketahui dari ukuran butiran sedimen, debit sungai, dan daya angkut sedimen. Kemudian barulah jumlah subdam dapat ditetapkan. Selanjutnya harus pula diketahui kedalaman gerusan pada terjadinya banjir besar yang tetapkan jumlah subdam diperlukan agar dapat terhindarkan terjadinya keruntuhan bendung-bendung secara beruntun. Ya, ini adalah jenis sabudam dan dilengkapi dengan sketsanya. Yang pertama, bendungan tunggal atau single dam. Bentuknya seperti gambar pada video presentasi ini. Yang kedua, bendungan menerus atau continuous dam dapat digambarkan pada seperti ini. Selanjutnya, bendungan bertaraf atau step dam. Bentuknya seperti pada gambar ini. Baik, selanjutnya ada bendung konsolidasi. Guna lebih memantapkan serta mencegah terjadinya degradasi alur sungai di daerah kipas pengendapan, maka dibangun bendung-bendung konsolidasi atau consolidation dam. Jadi, bendung konsolidasi tidak berfungsi untuk menahan atau menampung sedimen yang berlebihan. Apabila elevasi dasar sungai telah dimanfaatkan oleh adanya bendung-bendung konsolidasi, maka degradasi dasar sungai yang diakibatkan oleh gerusan dapat dicegah. Ya, bendung-bendung konsolidasi dapat pula mengekang pergeseran alur sungai dan dapat mencegah terjadinya gosong pasir. Tempat kedudukan bendung konsolidasi berdasarkan tujuan pembuatannya dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu untuk tujuan pencegahan degradasi dasar sungai, bendung-bendung konsolidasi ditempatkan pada ruas sungai dasarnya menurun. Jarak antara masing-masing bendung didasarkan pertimbangan kemiringan sungai yang stabil. Apabila terdapat anak sungai, mesti dipertimbangkan penempatan bendung-bendung konsolidasi pada lokasi terletak di sebelah hilir muara anak sungai tersebut. Nah, selanjutnya untuk pencegahan gerusan pada lapisan tanah pondasi suatu bangunan sungai, bendung-bendung konsolidasi ditempatkan sebagai hilir bangunan tersebut. Berikutnya, untuk menghindarkan tergerus dan jebolnya tanggul pada sungai-sungai arus deras serta mencegah keruntuhan lereng dan tanah longsor, bendung-bendung konsolidasi ditempatkan langsung pada kaki-kaki tanggul, kaki lereng, dan kaki tebing bukit yang akan diamankan. Berikutnya, apabila pembangunan deretan bendung-bendung konsolidasi dikombinasikan dengan perkuatan tebing, jarak antara masing-masing bendung yang berdekatan antara 1,5 sampai 2,0 kali lebar sungai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon permakluman dan maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.